Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifudin Arif, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri Dokemas, Kabupaten Jember. Pada video kali ini, saya akan mewawancarai Ibu Eli Wahyu Dayati selaku pengajar guru agama Islam di SMP Negeri 2 Dokemas dalam rangka praobservasi. Yang insya Allah dalam praobservasi nanti saya bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi rencana atau persiapan dari Bu Eli nantinya dalam kegiatan proses belajar di kelas. Bu Eli, terima kasih sudah membantu saya. Izinkan saya bertanya kepada Ibu Eli tentang rencana dari pembelajaran yang akan Ibu Eli lakukan. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Eli capai nanti dalam proses pembelajaran, Ibu Eli? Terima kasih Pak Arif. Kebetulan saya mengajar kelas 9 dan materi PAI sampai sudah di bab yang kedua, yaitu tentang meyakini kepercayaan dengan sifat jujur dan menepati janji. Tujuan yang ingin saya dapatkan dari pembelajaran yang saya lakukan, saya menginginkan murid-murid itu mempunyai karakter jujur dan menepati janji yang bisa mereka bawa nantinya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan saya juga ingin murid-murid saya, mereka dapat meyakini bahwa sifat jujur dan menepati janji itu merupakan fondasi agama. Begitu, itu tujuannya, Pak. Terima kasih Bu Eli, insya Allah sangat menarik sekali karena tujuan pembelajaran yang akan Ibu Eli capai ini berhubungan dengan karakter siswa, yakni menepati janji dan jujur. Selanjutnya Ibu Eli yang ingin saya tanyakan, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu Eli lakukan nantinya di kelas, mungkin bisa berupa strategi, model atau metode pembelajaran Ibu dalam untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, Ibu Eli. Terima kasih. Model yang ingin saya lakukan waktu pembelajaran saya, sebelumnya saya menginginkan bahwa di kelas saya itu semua anak itu aktif, berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi tidak hanya saya sebagai guru dari sumber belajar, tetapi mereka dapat melalui teman mereka. Jadi saya menerapkan strategi atau cooperative learning, diskusi kelompok, yang mana setiap kelompok itu mempunyai peran masing-masing untuk perannya dalam kelompok tersebut. Nantinya materi mereka akan didiskusikan bersama dengan kelompoknya, kemudian nanti mereka menunjukkan kepada kelompok lain bahwa hasil diskusi mereka itu seperti ini. Dan nanti saya sebagai guru di situ nanti memperkuat hasil dari diskusi mereka. Terima kasih Bu Eli, di mana Ibu Eli dalam rancangannya mengemukakan bahwa akan menggunakan cooperative learning dengan diskusi kelompok yang insya Allah sekilas saya lihat nanti pembelajaran Ibu Eli sangat-sangat berpihak pada murid, Bu Eli. Kemudian yang ingin saya ketahui juga dalam pembelajaran cooperative learning nantinya diskusi kelompok, media apa yang akan Ibu Eli gunakan dalam pembelajaran tersebut? Media yang saya gunakan laptop dan mungkin pakai proyektor ya untuk menyampaikan materi kepada anak-anak, dan nanti untuk lembar kerjanya hasil diskusinya bisa ditempel pada kertas manila atau tempelan-tempelan untuk menyampaikan hasil diskusi mereka. Ya, insya Allah kelasnya aktif dan atraktif Bu Eli. Saya jadinya tidak sabar. Kira-kira kapan Ibu Eli akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Kalau mata pelajaran saya kebetulan besok hari Kamis besok hari Kamis, nah, di jam pertama itu kelas jam 9D 9D ya, 3 jam 123 9D. Siap. Nah, alhamdulillah, tidak sabar saya ini menunggu besok Bu Eli. Ini insya Allah pertanyaan terakhir. Kira-kira dengan yang sudah jenengan sampaikan ini dari beberapa pertanyaan saya, apakah ada area pengembangan yang nantinya akan Ibu Eli capai dalam pembelajaran besok hari Kamis itu, Bu? Area pengembangannya. Pengembangannya saya menekankan pada pengembangan diri masing-masing anak. Artinya saya menginginkan tadi itu di tujuan pertama agar anak mempunyai karakter jujur dan menepati janji. Sehingga pengembangannya pada aspek sosial, sehingga mereka nantinya begitu terjun di dalam masyarakat, mereka dapat bersosial aktif dan menjadi pribadi yang baik,
karena mempunyai karakter-karakter baik tersebut. Jadi pengembangan sosial agar mereka bisa bersosialisasi dengan baik di dalam lingkungan masyarakat. Iya, sangat berkarakter sekali nantinya anak-anak. Terakhir Bu Eli, kira-kira apa yang Ibu Eli dapatkan dari percakapan kita hari ini tentang praobservasi, Bu Eli? Yang saya dapat dari hasil obrolan ini, mungkin saya lebih memantapkan diri saya untuk melakukan cooperative learning nantinya di dalam kelas, dan saya mempunyai tujuan yang jelas apa yang akan saya lakukan nanti di dalam kelas. Terima kasih Bu Eli, sampai ketemu hari Kamis jam 1.23, insya Allah kita bersama akan berkolaborasi. Bu Eli sebagai guru pengajar, saya akan mencoba sebagai bukan instruktur ya, jadi observer kepada Ibu Eli, kita teman sejawat Bu Eli. Sampai jumpa besok Bu Eli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, saya ingin kita memulai pelajaran ini dengan berdoa seperti biasa, agar apa yang akan kita pelajari nantinya bisa kita ambil manfaatnya dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang mau memimpin doa? Boleh angkat tangan? Saya. Silakan. Jika sempurna, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Dea. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Akbar dan Doni sakit. Kita doakan semoga teman kita yang sakit segera sehat kembali dan bisa belajar lagi dengan kita di sini. Amin Allahumma. Baiklah anak-anak, sekarang kita memasuki materi baru kita. Sebelumnya kita ingat dulu materi yang pernah kita pelajari sebelumnya apa? Tentang apa? Ada yang masih ingat tentang hari akhir? Apa itu hari akhir? Ya, hari kiamat. Hari di mana? Boleh, silakan. Atau mungkin ada kalimat lain. Hari kiamat itu hari yang bagaimana? Yang sudah kita pelajari kemarin. Hari hancurnya dunia dan isinya. Terus ada lagi? Hari peradilan. Ada lagi? Di situ kan ada nama-nama lain ya. Kemarin kamu sudah belajar dan sudah ulangan harian juga. Alhamdulillah nilainya sudah gugur nilai. Tapi kalau misalkan nantinya kamu menemukan nilai yang kurang sesuai, bisa berarti belajarnya ditambah lagi. Ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita memasuki bab yang kedua. Judul babnya apa kira-kira? Sudah lihat judul bab yang kedua? Apa ya? Mengukir kepercayaan dengan sifat jujur dan menepati janji. Poin kita adalah sifat jujur dan menepati janji. Kira-kira materi hari ini pasti sangat menarik ya. Coba sekarang Bu Eli akan menyajikan sebuah video. Tetapi saya minta video yang saya kasihkan itu kamu lihat secara berkelompok. Paham? Paham. Oke. Setelah itu, setelah dilihat berkelompok, kamu tulis, silakan dirangkum menurut bahasa kalian sendiri yang apa yang sudah kalian tangkap dari video yang guru setel nantinya.
Paham? Oke, saya bentuk kelompok. Mau bentuk kelompok sendiri apa Bu Guru yang bentukin? Bentuk sendiri. Oke, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Saya minta menjadi 3 kelompok. Ya? Bu Guru apa kalian yang bentuk? Bu Guru ada. Saya kesepakatan ya, Welly. Oke, terima kasih. Kalau Bu Guru yang suruh bentuk, oke saya bentuk. Berhitung 1 sampai 3. Dari 3 kembali lagi ke 1. Oke, kita mulai ya. Silakan. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 1, 3. 3. Oke, silakan. 1 berkumpul dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. 1 di sebelah sini ya. Oke, 2 di sini, 3 di sini. Silakan. Duh, geser. Oke, coba kelompok 1 lengkap. Berapa jumlahnya? 5. Kelompok 2? 5. Kelompok 3? 5. Oke, sekarang sudah terbentuk kelompok. Coba anak-anak sekarang dilihat. Habis ini Bu Eli akan bagi sticky note. Saya kasihkan ke kalian. Tolong kalian tulis poin-poin penting yang ada di video yang Bu Eli kasih nanti. Boleh di kertas jelek dulu, boleh. Nanti kalau sudah, apa yang kamu tulis nanti bisa ditempel di sticky note. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya, kira-kira apa nantinya yang akan kamu tulis di sticky note tentang materi jujur dan menepati janji. Jadi, saya ulang. Nanti saya setelkan video, kamu boleh berdiskusi dengan kelompoknya dulu, kira-kira apa yang akan kamu tulis di sini. Jadi, kamu tulis poin-poin pentingnya saja yang menurut kamu akan kamu tulis di sini. Ya, kamu tulis di buku tulis dulu. Paham? Oke. Sudah siap? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadipun, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang jujur dan menepati janji. Sifat jujur dan menepati janji akan membuat hidup tenang dan bahagia. Sebaliknya, kebohongan dan Oke, silakan mulai menyimak. baik di dunia maupun di akhirat. Berkata dusta dan ingkar janji merupakan perilaku tercela yang harus dijauhi. Sesungguhnya Allah SWT akan membalas semua amal baik dan amal buruk di akhirat kelak dengan balasan seadil-adilnya. Sifat jujur dan menepati janji sangat dibutuhkan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Seseorang yang memiliki sifat jujur akan memiliki banyak kawan, mudah bergaul, dan dipercaya oleh banyak orang. Kepercayaan dari orang lain merupakan modal utama meraih hidup bahagia. Tidak ada seorang pun yang mau ditipu dan diingkari janji. Begitupun dengan kalian, tidak mau kan ditipu maupun diingkari janji. Seseorang disebut jujur apabila ada kesamaan antara perkataan dan perbuatan. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mengetahui semua perbuatan dan isi hati hambanya. Menepati janji merupakan sifat orang yang beriman. Setiap janji adalah hutang. Hutang harus ditunaikan.
hutang harus dibayarkan. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa salah satu tanda orang munafik adalah mengingkari janji. Orang munafik akan ditempatkan di neraka yang paling dasar. Tentu kalian tidak ingin kan dimasukkan ke neraka, dikategorikan dengan orang-orang munafik, tentu kalian tidak mau, ya kan? Karena orang munafik akan ditempatkan di neraka yang paling dasar. Nah, oleh karena itu penting untuk diketahui dan diamalkan sifat jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Kedua sifat mulia ini akan menjadikan hidup bahagia di dunia maupun di akhirat, serta memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih yang kita inginkan dari kehidupan kita sehari-hari? Yaitu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut apa itu perilaku jujur. Ya, jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Seseorang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan. Jujur merupakan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Kemudian lawan dari sifat jujur. Apa sih lawan dari sifat jujur itu? Ya, lawan dari sifat jujur adalah berkata dusta. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa salah satu tanda orang munafik adalah berkata dusta. Hal ini sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi salatun idza hadatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3 perkara, yaitu apabila berkata dia berdusta, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila diberi kepercayaan dia mengkhianatinya. Mari kita jauhi sifat dusta dan membiasakan sifat jujur. Seorang muslimah sudah seharusnya menghiasi dirinya dengan sifat jujur. Seorang yang bersifat jujur akan mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Hal ini dikarenakan mereka akan merasa aman ketika memberi kepercayaan kepada orang yang jujur. Bukankah kepercayaan itu mahal harganya? Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mempercayai kita. Karena apa? Karena kepercayaan terlahir dari kejujuran yang kita tunjukkan. Jika kita memang jujur, orang lain akan percaya kepada kita. Kepercayaan juga tidak bisa dibeli dengan uang. Kepercayaan akan tumbuh dengan sendirinya jika ada kejujuran. Jika seseorang dipercaya oleh orang lain, akan mempermudah jalan mencari rezeki. Misalnya, seorang pimpinan perusahaan yang jujur akan dipercaya oleh karyawan dan mitra bisnis. Tentu hal ini akan menyebabkan perusahaan akan makin maju dan berkembang karena akan mendapatkan kepercayaan juga dari konsumen. Nah, apakah anak-anak ibu sudah membiasakan bersifat jujur dalam kehidupan sehari-hari? Sifat jujur ini harus kalian biasakan dalam pergaulan setiap hari. Ingat bahwa generasi muda muslim seperti kalian akan menjadi pemimpin bangsa di masa mendatang. Seorang pemimpin harus berakhlak mulia dan memiliki sifat jujur. Kejujuran akan membimbing pada kebaikan. Dari kebaikan akan membimbing kita ke surga. Sebaliknya, kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan kejahatan itu akan menggiring kita ke neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara
tegas memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berkata benar sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Al-Ahzab ayat 70. Dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Ayat tersebut jelas sekali mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru orang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan berkata benar. Bertakwa berarti sungguh-sungguh dalam menaati semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Hakikat dari takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut berbuat salah dan dosa. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah menyempurnakannya dengan takwa. Orang yang bertakwa akan melandasi semua ucapan dan perbuatannya dengan kejujuran. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya, Dilihat ini contohnya. berjalan kaki secara tidak sengaja kamu menemukan dompet. Setelah dibuka, ternyata isinya surat-surat berharga, sejumlah uang, dan kartu identitas. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, sebagai seorang yang jujur, kamu harus membalikan dompet dan seluruh isinya secara utuh kepada yang punya. Jangan kamu ambil yang bukan milik kamu atau yang bukan hak kamu. Tentu orang yang kehilangan dompet tersebut sangat sedih dan berharap bisa menemukannya. Bagaimana jika hal ini terjadi pada diri kamu? Tentunya kamu ingin bisa menemukannya kembali secara utuh. Nah, jika kamu menemukan barang yang bukan milik kamu, segera kembalikan kepada pemiliknya. Sungguh, hal ini adalah akhlak yang mulia. Yang kedua, Ibu akan membahas tentang perilaku menepati janji. Apa itu janji? Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang Ini yang janji, tadi jujur, ini sekarang sudah menepati janji. untuk berbuat. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Menepati janji merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki oleh orang yang beriman. Orang beriman pantang untuk ingkar janji. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, seorang yang ingkar janji dikategorikan sebagai orang yang munafik. Sifat munafik merupakan bentuk perilaku yang sangat erat hubungannya dengan keimanan dan Munafik. amalan atau perbuatan. Gambarnya, lihat. Sifat munafik hukumnya haram. Sifat munafik hukumnya haram dilakukan oleh umat Islam karena bagian dari jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Janji adalah hutang. Hutang akan diminta pertanggungjawabannya sampai di akhirat. Barang siapa yang berjanji harus menepati. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim jangan mudah mengobrol janji. Sebaliknya, apabila berjanji, ucapkanlah insya Allah atau jika Allah menghendaki. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Manusia hanya merencanakan dan berusaha, sedangkan hasilnya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang tidak dapat menepati janji karena lupa atau karena alasan tertentu yang tidak disengaja, asalkan mengucapkan insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memaafkannya. Meski demikian, kita tetap harus meminta maaf dan memberi penjelasan kepada orang tersebut yang kita janjikan. Dengan selalu menepati janji, kita akan mendapat kepercayaan dari orang lain.
orang lain. Nah, ada salah satu hadis yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah siapa yang paling baik menepati janji. Hadis riwayat Bukhari. Seorang mukmin harus menepati janji dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, orang lain akan memberi hormat dan simpati dikarenakan sifat mulia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang melanggar janji dengan azab yang sangat pedih. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Imran ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diikuti bacanya itu? Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wal Akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian dari akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Quran surat Al-Imran ayat 77. Ayat di atas menegaskan bahwa orang-orang yang melanggar janji dan sumpah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyapa dan memperhatikan mereka yang melanggar janji dan sumpah. Janji yang pernah kita ucapkan harus dilaksanakan. Sebab apa? Sebab janji adalah hutang yang wajib dibayar. Orang yang bersifat jujur senantiasa menepati janji. Ingkar janji termasuk dosa yang sangat besar yang harus dijauhi. Sifat ini akan menimbulkan berbagai kerugian baik bagi pelakunya maupun orang lain. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh menerapkan perilaku menepati janji. Ya, contohnya, contoh yang menepati janji. Sebagai salah satu pengurus OSIS nih, kamu berjanji kepada ketua OSIS untuk hadir dalam acara rapat rutin bulanan. Rapat bulanan dilaksanakan setiap hari Sabtu pada minggu pertama. Setelah berpulang sekolah, tentunya ketua OSIS dan pengurus yang lain berharap semua bisa hadir, mengingat pentingnya agenda rapat tersebut. Namun, 2 hari setelah kamu mengucapkan janji akan hadir, sahabat dekatmu mengundangmu untuk hadir dalam perayaan ulang tahun di rumahnya. Acara ulang tahun tersebut bersamaan dengan acara rapat rutin bulanan pengurus OSIS. Sudah tentu, kamu harus mendahulukan janji yang pertama, yakni hadir dalam rapat bulanan pengurus OSIS. Adapun acara ulang tahun tersebut bisa kamu hadiri setelahnya. Itulah tadi penjelasan dari Ibu tentang jujur dan menepati janji beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga anak-anak ibu sekalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari perilaku mulia tersebut. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan. Oke, kira-kira sudah punya gambaran tentang janji dan jujur, menepati janji dan jujur? Sudah? Oke, silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Apa yang sudah kamu dapatkan dari tayangan video di depan tadi? Oke, silakan berdiskusi, berkelompok sesuai kelompoknya.
Oke. Mana? Boleh ditulis di sini ya. Yang kesimpulan yang sudah kamu lihat mengenai jujur, silahkan ditulis di sticky note yang warna kuning. Kalau lebih satu tidak apa-apa. Yang menepati janji di yang warna pink. Satu apa dua? Dua. Oke. Yang pink yang warna yang untuk menepati janji, yang kuning untuk materi jujur. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Ayo. Dah, sana. Kira-kira waktunya berapa menit yang dibutuhkan untuk berdiskusi? Hah? 5 menit cukup? Cukup. Berapa? 10 menit. Oke. Boleh. Silakan. Setiap anak silakan mengungkapkan pendapatnya dari apa yang sudah kalian lihat dalam video tadi. Silakan ya di sana. Yang pink yang untuk menepati janji, yang kuning yang jujur. Bisa gabung dengan kelompoknya, kira-kira apa yang akan dituliskan di situ? Nah. 10 menit cukup ya? Habis ini Bu Guru ada ice breaking biar kalian untuk menentukan kelompok siapa dulu yang harus presentasi di depan. 10 menit. Oke. Yang pink yang menepati janji, yang kuning yang jujur. Kalimatnya panjang nggak apa-apa. Kalau kurang kertasnya silahkan ambil di depan. Ayo. Menepati janji. Loh, ini yang menepati janji, ini yang jujur. Ayo, Nduk. Jujur dulu. Jujur ya. Kalimat panjang boleh, kalau kurang kertasnya boleh minta lagi ke Bu Guru. Tapi setiap anak harus mempunyai peran atau mengungkapkan pendapat, kemudian ditarik kesimpulan apa yang akan dituliskan di kertas berwarna tadi. Ya, boleh merubah posisi bangku, boleh. Ini untuk kelompok 1. Ya, teruskan. Kurang nggak kertasnya?
Kurang kertasnya, Heger? Sudah cukup. Oh, lebih. Nah, boleh nambah. Yang sudah boleh ditempel di depan sesuai nama kelompoknya. Itu enggak, itu sudah ada, itu sudah ada. Tinggal barisnya kelompok 3 nanti ditempel di sini. Ini jujur, ini yang menepati janji, ya. Yang kelompok 2 di atasnya. Nah, ini untuk yang jujur. Silahkan. Kelompok 3 sudah menempel tentang jujur. Lainnya. Tinggal yang menepati janji kelompok 3. Atau mau ditambah untuk kategori jujurnya boleh. Kurang Dok. Hah? Ata mau nulis? Nggak apa-apa. Oh. Tapi tulisannya Ata sudah dimasukkan di sini. Apa yang disampaikan Ata, pendapatnya Ata sudah ditulis di sini belum? Oh. Ayo. Kenapa malu? Nggak apa-apa. Ya. Yang sudah diisi tulisannya boleh ditempel. Kurang 5 menit lagi. Tadi mintanya 10 menit ya. Kalau nulis manfaat sikap jujur itu Tidak apa-apa, silakan. Sesuai hasil diskusi kelompoknya. Kalau sudah menulis, diskusikan dengan kelompoknya siapa nanti yang akan mewakili untuk presentasi di depan. Membacakan hasil diskusi. Satu orang sebagai perwakilan kelompok. Ya. jujur akan Kelompok 3 menuliskan menepati janji. Lurusnya ini boleh. Silakan. Kelompok 3 menuliskan, nambahkan yang jujur. Boleh di sini, Dok. Nah. Oke, lanjut. Kelompok 2.
Siapkan untuk yang presentasi di depan. Perwakilan kelompok, satu orang satu ya. Kelompok satu nanti siapa yang presentasi? Atta. Oke, kelompok dua? Dea. Kelompok tiga? Bagas. Oke, Bagas. Silakan ditempel. Kelompok satu sudah mulai menempel. Tinggal yang menepati janji belum ya? Ya, kelompok dua. Tinggal kelompok satu yang untuk menepati janji belum? Sudah? Oh, tinggal dikit. Oke, ditunggu. Sudah? Cukup? Apa masih ada? Masih ada? Diwakilkan Raffi. Sudah lengkap semua? Sudah. Oke, baiklah anak-anak. Hasil diskusi sudah tertempel semua di sini. Sekarang, terbalik ini, terbalik. Dah. Sekarang apa yang sudah kamu pahami, kalian pahami dari video tadi sudah kamu tuliskan dalam kertas berwarna itu. Sekarang waktunya presentasi kelompok. Seperti tadi Bu Guru sampaikan, perwakilan satu kelompok, satu yang presentasi di depan mewakili suara kelompok tersebut. Oke, siapa giliran pertama? Kita tentukan dengan ice breaking Bu Eli. Kalau misalkan ada yang melakukan kesalahan di ice breaking ini, maka kelompok itulah yang harus maju terlebih dahulu. Semangat ya? Oke, ice breakingnya apa? Coba begini. Kalau misalkan kata kuncinya adalah sempada. Apa kata kuncinya? Sempada. Kata kuncinya? Sempada. Kata kuncinya sempada. Kalau ada kalimat kata sempada, kamu wajib melakukannya. Tetapi kalau tidak ada kalimat dengan kata sempada, jangan dilakukan. Paham? Paham? Oke. Udah ada pertanyaan ya? Bisa dimulai? Bisa. Sempada. Berdiri. Sempada angkat tangan kanan. Sempada turunkan tangan. Sempada duduk.
kelompok 3 yang pertama. Kita cari lagi. Kelompok 3 tidak usah ikut dulu ya. Berarti tinggal 2 kelompok ini. Kita ulangi lagi. Sempadan 1 tepuk. Sempadan 2 tepuk. Sempadan 3 tepuk. 2 tepuk. Nah, berarti yang salah mana? Kelompok ini ya? Ini juga salah? Oh gitu. Ulang. Oke, ulang. Tepuk 1. Nah, mana? Bareng lagi. Oke. Masih fokus. Sempadan tepuk 1. Sempadan tepuk 2. Tepuk 3. Oh, bareng lagi. Oh, fokus ya. Fokus ya. Sempadan tepuk 1. Sempadan tepuk 2. Sempadan tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Sempadan tepuk 3. Sempadan berdiri. Sempadan berdiri. Sudah? Duduk. Sempadan duduk. Sempadan berdiri. Sempadan angkat tangan. Angkat tangan lagi yang lebih tinggi. Padahal nggak ada kata sempadannya. Kelompok mana? Ini ya. Kelompok. Lagi. Oke, Bu Guru ganti. Sempadan duduk. Hebat ini, nggak ada yang salah ya. Coba. Sebentar. Di antara 2 kelompok ini, tebak. Ada berapa jumlah titik hitamnya? Dan ini. Sudah? Oh, kesimpulannya kelompok 2 berapa? 13. Nggak ada. Yang betul tidak ada titik hitamnya. Jadi giliran kedua kelompok 2 ya. Terakhir kelompok 3. Itu semuanya titiknya warna putih. Cuman kamu kalau melihatnya seperti berubah-ubah ya? Iya. Itu semuanya warna putih. Oke anak-anak, terima kasih. Silakan sekarang waktunya presentasi. Kelompok siapa dulu? Kelompok 3. Silakan. Perkenalkan dan kelompoknya ya. Waalaikumsalam. Ya. Anggota SMA, Berkas, Pasar, dan Bintro. Oke. Di sini saya akan presentasikan hasil dari diskusi Untuk yang janji. yang jujur. Oh, yang jujur ya. Jujur adalah perilaku terpuji, lawan jujur adalah dusta. Sifat jujur sangat dipercaya. Jujur adalah perilaku dan perkataan sesuai, tidak ditambah-tambahi atau tidak melebih-lebihkan. Oke. Jujur adalah perilaku yang sangat harus dilakukan oleh kita semua. Dan apabila kita jujur, orang akan percaya sama kita. Dan kalau kita berbohong sekalipun, orang tidak akan percaya lagi sama kita. Untuk itu jujur sangat penting dilakukan. Oke. Yang menepati janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan melalui orang lain kepada orang lain. Janji adalah hutang. Hutang akan diminta pertanggungjawabannya sampai di akhirat. Yang kedua, menepati janji merupakan wujud dari memuliakan, menghormati, dan menghargai sesama manusia. Orang yang selalu menepati janji akan mudah menjalani hubungan silaturahmi dengan orang lain. Itu kelompok diskusi dari kelompok 3.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar. Itu hasil diskusi kelompok 3. Kasih tepuk keren dulu untuk kelompok 3. Masih ingat? Tepuk keren. 2 jempol. Kelompok 3. Keren. Terima kasih, Hegar. Selanjutnya kelompok 2. Oke. Yang keras suaranya Mbak Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang bab jujur dan menepati janji. Perkenalkan, nama saya Dialoga Virginia Cahaya Hanisa dari anggota kelompok Oh, begini. kelompok 2. Iya. Anggotanya Fahir, Vivi, Abdan, dan Oscar. Tentang jujur. Jujur akan membimbing kita ke dalam kebaikan. Lawan kata jujur adalah dusta. Manfaat sikap jujur. Jujur akan melahirkan ketenangan. Dan jujur akan mendatangkan keberkahan dalam segala hal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menepati janji. Menepati janji merupakan wujud dari orang yang ingkar janji. Orang yang ingkar janji merupakan orang yang munafik. Barang siapa yang berjanji harus ditepati. Janji adalah hutang. Hutang akan diminta pertanggungjawabannya sampai di akhirat. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Dengan menepati janji, kita terhindar dari sifat munafik. Jika ingkar janji, maka semakin dijauhkan dari surga Firdaus. Oke, luar biasa sekali. Hasil diskusi dari kelompok 2. Tepuk tangan. Kita kasih tepuk keren juga ya. Oke, sini dia, biar kelihatan temannya. Oke, tepuk keren. 2 jempol. Kelompok 2. Keren. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1. Ayo kelompok 1. Mas Atta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizwati Widyadara dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Ya, diperkenalkan dulu anggotanya siapa. Nama anggota kami Muhammad Nafi Abidjo, Devi Saraswati, Sika Setiana, dan Nurul Pitasari. Itulah anggota kelompok kami. Mari berlaku jujur. Pengertian jujur adalah sikap atau perilaku sesuai apa adanya atau yang sebenarnya, tidak dikurangi dan tidak pula ditambahi. Lawan dari jujur adalah berkata dusta. Kedua, macam-macam sikap jujur. A. Sikap jujur di sekolah. B. Sikap jujur di keluarga. C. Sikap jujur di masyarakat. Manfaat sikap jujur dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Jujur akan melahirkan ketenangan, selamat dan dari bahagia. Bisa menepati janji. Memahami perilaku menepati janji. Kemudian janji adalah ucapan seorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan menangguhkan untuk berbuat. Janji adalah hutang. Hutang akan diminta pertanggungjawabannya sampai di akhirat. Menepati janji merupakan wujud dari mengucapkan, menghormati dan menghargai sesama manusia. Kedua, menjalankan janji. Janji kata kepada Allah SWT. B. Janji terhadap diri sendiri. C. Janji terhadap sesama manusia. Ketiga, hikmah menepati janji. Dengan menepati janji, kita terhindar dari sifat munafik. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini Mas Atta. Mas Atta
peserta juga nggak mau kalah dong, kasih dia tepuk kerennya, tepuk keren. 2 Jepang, lompat 1. Keren. Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak, ini semua yang kalian tulis di depan dari hasil diskusi ini sudah mewakili apa yang Bu Guru inginkan karena sudah sesuai dengan video yang Bu Eli kasih tadi. Jadi anak-anak, kesimpulan kita dari video tadi itu seperti yang kamu tulis, kita sebagai manusia harus mempunyai 2 sifat tersebut. Apa itu? Berkata jujur dan selalu menepati janji. Selalu menepati janji. Apa yang ada keluar dari mulut kita harus sesuai dengan kenyataannya. Tidak boleh ditambah-tambahi dan juga tidak boleh dikurangi. Terus dengan menepati janji bagaimana manfaatnya yang sudah ditulis oleh kelompok 1 tadi? Manfaatnya adalah kalau kita melakukan itu, melakukan menepati janji dan selalu berkata jujur, kita akan terhindar dari sifat-sifat munafik. Apa sifat-sifat munafik? Ciri-ciri orang munafik yang ada tadi. Kalau berkata, kan ada 3. Kalau berkata, dia selalu bohong. Yang kedua, jika berjanji tidak ditepati. Jika apalagi dipercaya, dia berkhianat. Oke. Baiklah anak-anak, jamnya Bu Eli sudah habis. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Jangan lupa materi-materi yang sudah kita pelajari dipelajari lagi di rumah ya. Nanti Bu Eli akan kirim link tugas Google Form yang kamu isi di rumah sebagai tugas kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum Bu Guru akhiri, saya minta untuk menutup dengan doa. Saya minta siapa atau ada yang bersedia memimpin doa sebagai penutup? Oke, Atta, silahkan. Sebelum pelajaran yang ini, mari kita berdoa menurut mereka masing-masing. Doa mulai. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih. Itu tadi Mas Deru, itu tadi lupa yang pertama nggak saya pakai ini. Gak apa-apa, jelas. Nggak apa-apa. Terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eli, Bapak Khalid, terima kasih sudah menghadiri kegiatan saya di Pasca Observasi. Perkenalkan, saya Sarifudin Arif, JGP dari SMP Negeri Drokmas, Kabupaten Jember, Angkatan 10. Hari ini akan melakukan kegiatan Pasca Observasi terhadap Bu Eli yang kemarin sudah melakukan kegiatan belajar mengajar. Gimana kabarnya Bu Eli hari ini? Alhamdulillah Abah sehat. Khalid? Alhamdulillah. Minta izin langsung saja Abah nggih. Ibu Eli nggih. Kemarin kan Ibu Eli sudah melakukan kegiatan belajar mengajar, saya juga berada di dalam kelas. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan super KBM dan saya supervisi Ibu? Terima kasih Pak Arif. Perasaan saya setelah disupervisi senang. Karena di situ saya mendapatkan pengalaman yang berharga menurut saya, di mana saya mendapat banyak masukan juga dari Pak Arif di dalam proses pembelajaran yang nantinya akan menjadi bahan refleksi buat saya ke depannya. Ya, alhamdulillah kalau bahagia dan senang ya Bu Eli. Takutnya Bu Eli merasa tertekan dan sebagainya karena saya seperti alhamdulillah. Kemudian feedback kemarin ya, mengingat kemarin, kira-kira kemarin dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa saja yang sudah Ibu Eli lakukan di dalam kelas? Di dalam proses pembelajaran kemarin di dalam kelas, saya melakukan tahapan-tahapan seperti
seperti biasa, membuka pelajaran diawali dengan doa, kemudian apresiasi materi yang sudah dilakukan kemarin sebelumnya, kemudian masuk ke kegiatan inti. Saya menyajikan sebuah video pembelajaran untuk anak-anak, di mana anak-anak sudah terbentuk dalam beberapa kelompok, kemudian mereka menyimak video yang saya berikan, kemudian mereka menyimpulkan dengan diskusi berkelompok pada video yang sudah saya tampilkan itu, lalu mereka mempresentasikan secara berkelompok. Kemudian saya menguatkan di akhir kegiatan inti, saya menguatkan hasil diskusi mereka. Ya, kemarin juga saya melihatnya sangat bagus sekali dan dengan langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang sudah Ibu Ali lakukan, anak-anak cenderung atraktif dan kreatif, Bu Ali. Kemudian Bu Eli, saya minta tolong bisa ceritakan kembali tentang area pengembangan kemarin dalam KPM yang sudah Ibu Eli lakukan di dalam kelas. Untuk area pengembangan seperti kemarin tuh saya melakukan pengembangan diri, artinya saya ingin anak-anak mempunyai pribadi yang sesuai materi yang saya sampaikan kemarin. Kebetulan kemarin kan materinya tentang jujur dan menepati janji. Jadi saya menginginkan anak-anak mempunyai karakter mengenai sifat jujur dan menepati janji yang mana mereka bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Ya, oke. Terima kasih. Selanjutnya, menurut Ibu, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan kemarin tercapai nopo mboten? Kalau untuk tujuan pembelajaran kita memerlukan waktu untuk melihatnya itu tercapai atau tidak. Yang jelas nantinya dari beberapa hari kita bisa melihat dari sifat-sifat anak-anak yang sudah mulai menunjukkan perbaikan, di mana mereka sudah disiplin, menepati janji, kan bisa ditunjukkan dengan komitmen terhadap apa yang sudah mereka yakini sebelumnya. Iya, terima kasih. Ketika Ibu melakukan KPM kemarin, apakah Ibu menemukan kendala atau hal-hal yang tidak diinginkan dalam pembelajaran kemarin itu? Kalau kendalanya mungkin pada waktu pembelajaran kemarin ada 1-2 siswa yang kurang aktif, artinya mereka tidak aktif seperti teman-teman lainnya, masih malu untuk melakukan presentasi atau malu untuk mengemukakan pendapatnya dalam ruang diskusi di kelompok. Apakah Ibu punya rencana ke depannya dalam menghadapi kendala dalam KPM tadi, Ibu? Kalau untuk anak-anak yang merasa malu, belum berani mengemukakan pendapat, saya nantinya akan sering membiasakan pada anak-anak tersebut, misalkan sering dipanggil untuk ke depan, minta bantuan mulai dari hal kecil, contohnya minta tolong hapuskan papan, minta tolong bagikan sticky note dan lain sebagainya. Mungkin karena sudah terbiasa, akhirnya mereka malunya sedikit tersisihkan begitu, Pak. Iya. Terima kasih, Bu. Ini pertanyaan terakhir, nggih. Kira-kira kapan Ibu akan melakukannya tadi untuk mengantisipasi anak-anak yang kurang aktif ketika KPM? Ya, di pembelajaran saya selanjutnya saya akan melakukan itu. Iya. Terima kasih, Bu Eli. Saya sangat senang sekali bisa berbincang dengan guru hebat seperti Bu Eli. Mungkin Abah Khalid ada sedikit terima kasih untuk kami, nggih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan supervisi akademik dengan teknik coaching ya, dengan teknik coaching model Delta. Jadi Pak Arif perlu disadari bahwa coaching model Delta itu adalah komunikasi yang memberdayakan. Artinya si coach itu memberdayakan potensi yang ada pada kucing. Di sini mungkin yang Pak Arif perlu diperbaiki itu adalah tidak melabeli. Ya. Tidak melabeli. Tadi saya dengar Pak Arif mengucapkan begini. Yang saya lihat proses pembelajaran yang Bu Eli lakukan itu sudah bagus. Ini sudah bagus, ini perlu di stabilo sehingga tidak ada kata sudah melabeli. Jadi semua murni adalah ide baru yang dimunculkan dari
si kucing. Jadi coach tidak boleh melabeli, tidak boleh mengarahkan, tidak boleh berpendapat, sehingga murni kita itu memberikan pertanyaan terbuka sehingga si kucing itu meningkatkan potensi dalam dirinya gitu. Jadi kita nggak usah, bagus Bu, sudah bagus. Nah, itu artinya kan pendapat kita. Jadi si kucing tidak berkembang nanti, si kucing tidak berkembang nanti. Idenya, kucingnya ini. Kucingnya ini tidak berkembang. Mungkin itu saja. Secara keseluruhan sudah it's okay. Ya. Gitu ya. Terima kasih ya Pak Khalid. Bagus. Ya. Terima kasih. Nah ini kok saya melabeli itu. Iya. Kadang tidak sadar. Kadang-kadang kita terpancing. Iya. Untuk melabeli itu karena apa ya? Tapi yang benar itu tidak ada. Tidak boleh melabeli, menjustis juga. Ya. Dan tidak memberi solusi. Iya. Pak Heru sudah tidak memberi solusi, sudah tidak, jadi memancing ide dari kucing saya. Siap apa? Okay. Terima kasih. Itu mungkin sekedar masukan yang mungkin dapat menjadi perbaikan bagi langkah kita selanjutnya. Okay. Terima kasih Abah Khalid, Ibu Eli. Saya akhiri karena waktu kita juga terbatas. Jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.